Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Shalom jemaat GBI PRJ. Shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Luar biasa. Kita pasti akan selalu dalam keadaan yang luar biasa karena kita menyembah Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Amin.
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, izinkan saya untuk bercerita sedikit tentang lagu yang sebentar akan kita nyanyikan bersama-sama. Lagu ini diciptakan oleh teman-teman saya. Mereka sepasang suami istri yang melayani di ibadah 2PM, ibadah dewasa muda di tempat ini Bapak Ibu. Pada saat pertama kali saya mendengar lagu ini, saya sangat tersentuh. Dan saya tersadar kembali tentang seberapa besar cinta Tuhan buat kita. Sampai Tuhan mau menerima hidup kita apa adanya. Saya percaya kita semua di sini pasti punya masa lalu Bapak Ibu. Masa lalu yang indah, yang menyenangkan. Maupun masa lalu yang buruk, yang kelam. Tapi karena kasih Tuhan begitu besar untuk setiap kita. Dia menerima kita apa adanya. Menerima setiap cerita kehidupan kita. Menerima setiap masa lalu kita, bahkan masa lalu kita yang kelam. Dia memberikan kita hidup yang baru. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Tuhan bisa pakai masa lalu kita itu untuk bisa memberkati orang banyak. Untuk bisa menguatkan orang lain. Untuk bisa menjadi kesaksian untuk banyak orang. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta-Mu yang besar buat setiap kami Tuhan. Kami terkagum akan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kamu terima kami apa adanya. Memberikan kami kehidupan yang baru. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami gak tahu kalau gak ada Tuhan, hidup kami jadi apa Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kami mau datang, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Menaikkan segala rasa syukur kami Tuhan Yesus. Kami mau berterima kasih. Terimalah setiap pujian, penyembahan, ucapan syukur kami Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Masa lalu dan Kau ubahkan ku jadi baru. Semua pengampunan-Mu yang buatku berharga. Yesus, ku mau jadi seperti-Mu. Ku terkagum atas perbuatan-Mu di sepanjang hidupku. Kan selalu puji-Mu. Ku mau semakin serupa dengan-Mu. Yesus,
semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Itu kerinduan hati kami Tuhan Yesus. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti. Mari sambil angkat kedua tanganmu nyatakan, ku terkagum atas perbuatanmu. Thank you Lord, thank you Jesus. Engkau yang terindah Tuhan. Ku mau semakin serupa denganmu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu di hidupku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ku terkagum
depan kami Tuhan Yesus, kami mau berikan yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Semuanya yang siap sama-sama nyatakan. Amin. Amin. Shalom GBIBR. Siap untuk melompat buat Tuhan, amin. Mari lambaikan tanganmu yang siap untuk melompat. Come on. Mari kita tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan kita. Let's go. Come on, come on. Kita mau belajar sama-sama lagu ini, come on. Yeah. Hey. Let's go. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul. This bed of bones, and I tried with all my mind, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, all vagabond. And when I ran down the road, I'm feeling I didn't know. And he told me that I was not alone. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. He picked me up, turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Mari kita terus bertepuk tangan buat Tuhan kita, serahkan haleluya. I cannot deny what I see, got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. Yeah. Hear this one. So long to my old friends, burden and bitterness, you can just keep them moving. Now you're welcome here. Counting on streets of gold, I sing aloud, you save my soul. This wayward son has found his way back home. He picks me up, he turn me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master,
satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari lebih baik lagi untuk Tuhan kita. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Engkau kebenaran kami Tuhan, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Engkau keyakinan kami, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sama-sama nyatakan. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kami hanya mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Mari jemaat GBI-PRJ bisa lebih baik lagi untuk Tuhan. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu Tuhan. Amin. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Sama-sama nyatakan. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ini janji kami kepadamu Tuhan Yesus. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sorakan haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, sama-sama kita mau mendeklarasikan tahun 2025 adalah tahun penuaian. 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 Haleluya. Terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan kami mau membawa bangsa kami Indonesia ke hadapan-Mu. Bapak kami mau memperkatakan di Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah.
Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami percaya pertobatan terjadi atas bangsa ini. Banyak orang akan mencari Tuhan dan diselamatkan. Engkau memberkati dan mengaruniakan bangsa kami damai sejahtera dan keamanan. Kami juga mau berdoa untuk pemimpin negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Engkau memberkati pemerintahan dan semua jajarannya. Diberikan hikmat, marifat dan kecakapan dalam menjalankan dan mengemban tugasnya. Sehingga mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang penuh dengan integritas. Bangsa yang dapat dipercaya dan menjadi bangsa yang maju. Serta memiliki stabilitas di bidang ekonomi dan politik. Kami juga mau berdoa untuk Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto serta seluruh keluarga besar kedua hamba-Mu. Penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna. Pengurapan Tuhan dilimpahkan atas kedua hamba-Mu sehingga hamba-Mu dimampukan dalam menyelesaikan panggilan mereka. Kami juga mau berdoa untuk generasi Yeremia. Bapak, kami mau memperkatakan Mazmur 145 ayat 4. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Demikianlah generasi ini akan dipakai Tuhan dengan dahsyat untuk menyelesaikan amanat agung. Kami percaya generasi Yeremia akan dipakai dengan dahsyat, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kami mau menyambut untuk Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di GBPRJ. Mari lambaikan tanganmu Bapak, Ibu, Saudara. Ada ya? Puji nama Tuhan, semuanya adalah jemaat yang setia. Tugas kita minggu depan untuk bawa kerabat kita untuk beribadah bersama-sama dengan kami di GBPRJ. Minggu ini adalah minggu ketiga, di mana minggu ini kita akan memberikan 2 kali persembahan. Persembahan yang pertama adalah persembahan umum dan persembahan yang kedua adalah persembahan diakonia. Sebentar kita akan mendengarkan presentasi dari tim diakonia. Tim diakonia dipersilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah minggu ketiga yang merupakan kesempatan bagi kita menabur persembahan diakonia dan menggenapi visi gembala sidang kita Bapak Pendeta Niko di tahun 2025, di mana kita akan bersama-sama mengalami penuaian di seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Kami dari tim misi GBPRJ mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu yang selama ini sudah memberi dukungan dalam bentuk sumbangan persembahan diakonia, juga sumbangan dalam bentuk sembako, makanan bayi, ataupun barang-barang seperti tas sekolah, alat tulis, dan lain-lain. Terima kasih juga banyak dari Bapak Ibu yang sudah ikut dalam kegiatan-kegiatan misi yang sudah berjalan selama ini. Berikut akan kami sampaikan laporan diakonia. Total penerimaan sebesar 261 juta sekian, dengan pengeluaran bantuan sosial jemaat sebesar 73 juta sekian, kegiatan misi sebesar 56 juta, bantuan biaya pendidikan jemaat sebesar 22 juta sekian, biaya renovasi PAUD Cerah 16 juta, kegiatan donor darah sebesar 8,9 juta, Raising the Standard 2,3 juta. Dengan total pengeluaran sebesar 179 juta sekian. Adapun kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan pada bulan Februari adalah yang pertama mengunjungi anak-anak dan orang tuanya yang berekonomi lemah di area Kedawung Wetan, Gang Macan, Tangerang. Mata pencaharian mereka adalah pemulung sampah. Kami membawa titipan dari Bapak Ibu semua dalam bentuk sembako. Sedangkan untuk anak-anak kami membagikan alat tulis dan goodie bag serta mengadakan permainan yang berbasis pendidikan. Yang kedua, kami melayani anak-anak dan dewasa yang berlokasi di Kandang Kuda, Jalan Kampung Baru Cakung. Di sana dilakukan 2 kegiatan. Yang pertama, melayani anak-anak dan dewasa yang berekonomi lemah, di mana sebagian besar dari mereka adalah non-Kristen. Yang kedua, kita mengunjungi dan melaksanakan mezbah doa bersama anak-anak yang sudah tertanam dan bersekolah minggu di GBI Kampung Baru Cakung. Bapak Ibu, mereka mengucapkan syukur dan terima kasih
untuk Bapak Ibu yang telah mengingat mereka, yang telah peduli kepada mereka. Dalam agenda misi selanjutnya, termasuk di dalamnya adalah program renovasi gereja yang memerlukan bantuan. Adapun gereja yang akan kita dukung renovasinya adalah gereja di Cengkareng Timur, di mana gereja ini sempat mengalami kerusakan karena angin puting beliung. Dan jemaat mereka sudah berusaha tapi masih kekurangan dana untuk melakukan renovasi. Berikut akan dilampirkan foto-foto survei kami ke sana. Mari Bapak Ibu, kita ikut terlibat dalam program ini. Setiap donasi Bapak Ibu akan mendukung pembangunan gereja yang menjadi tempat kebersamaan dan penguatan iman. Mari kita bersatu dalam membangun rumah Tuhan. Sebelum memberi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, perlindungan dan berkat berlimpah dalam kehidupan kami. Berkati persembahan diakonia yang kami berikan untuk membantu sesama kami yang membutuhkan. Kami mau menjadi terang bagi sesama kami yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 23 Maret 2025 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremia. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2PM Young Adult and Young Couple Service. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 23 Maret 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 17 Maret 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBPRJ. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Shalom Papa Mama dan adik-adik semua. Tahun ini CK7 kembali mengadakan Kids Camp dengan tema Lego, Live Your Ego, Go Out for Everyone. Melalui Kids Camp ini, adik-adik akan belajar untuk semakin bertumbuh dalam iman dan karakter yang semakin serupa dengan Kristus sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. CK7 Kids Camp diadakan pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2025 di Taman Bukit Palem, Bogor. Saat ini, Papa Mama dapat mendaftarkan anak-anak dengan harga early bird sebesar Rp750.000 yang berlaku dari tanggal 16 Maret hingga 20 April 2025. Kuotanya terbatas loh, setelah periode atau kuota berakhir, biaya pendaftaran akan berubah menjadi regular price seharga Rp850.000. Untuk adik-adik kelas 3 sampai dengan 6 SD, jangan sampai ketinggalan ya. Yuk segera daftar untuk ikut serta dalam CK7 Kids Camp 2025. Untuk informasi lebih lanjut, Papa dan Mama dapat menghubungi kakak-kakak sekolah minggu di masing-masing cabang. Tuhan Yesus memberkati.
get ready. Anda sama Tuhan. Kita bilang bahwa menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Jangan berkata dusta dan jangan berkata sia-sia. Dalam membangun komunitas rohani yang baik, diperlukan pertumbuhan iman percaya yang sangat mendalam di setiap pribadi dan saling menguatkan untuk senantiasa berada dalam penyertaan Tuhan Yesus, seperti kesaksian sebagai berikut ini. Puji Tuhan, saya merasakan sukacita dan di sini kami boleh saling mendukung dengan yang lain. Semoga ke depannya di sini saya boleh lebih belajar untuk melayani Tuhan lebih lagi dan juga saling mendoakan dengan yang lainnya. Saya melihat yang dulunya berdoa sendiri, di dalam sini saling mendoakan, kompak. Yang tadinya saya tidak melayani, saya sekarang melayani, mendapatkan karakter Kristus di dalam pelayanan ini. Mari kita turut serta dalam ibadah WOI dengan tema Growing Up Together yang akan dilayani oleh Ibu PDM Grace Suhadi pada hari Kamis 20 Maret 2025 pukul 10 pagi. Bertempat di ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center, lantai 9. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054 dengan menyertakan foto dan nama calon mempelai dan dikirimkan melalui email. Ayah sehat, keluarga kuat. Yuk olahraga bareng. Halo ayah-ayah hebat, That's for Life Indonesia mengundang Anda untuk bergabung dalam acara olahraga bersama yang seru dan menyehatkan. Apa aja kegiatannya? Bermain bulu tangkis dan belajar golf bersama. Kenapa acara ini penting? Kesehatan nomor 1. Dengan berolahraga rutin, ayah bisa menjaga kesehatan jantung, mengontrol berat badan dan meningkatkan energi. Dan yang kedua, waktu berkualitas. Ini adalah kesempatan untuk menikmati waktu berkualitas bersama ayah-ayah lain dan mungkin juga bersama anak-anak. Yang ketiga, inspirasi. Ayah bisa menjadi contoh yang baik bagi keluarga dalam menerapkan gaya hidup sehat. Untuk ikut serta dalam acara ini, ayah bisa mendaftar melalui WA ke nomor berikut. Sampai jumpa di acara olahraga ya ayah-ayah hebat. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Babes Tadi, dan Kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat mulai hari Kamis 27 Maret sampai dengan Senin 7 April 2025 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Selasa 8 April 2025. Menara Doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap memuji nama-Mu Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan seumur hidup kami.
Ini janji kami Tuhan, bahwa Engkau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, 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 Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya Tuhan, selamanya tekad kami Tuhan, tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau segalanya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Dari lubuk hati kami, dari lubuk hatiku, ku mau berkata, mari panggil namanya Yesus. Yesus, Kaulah
Mari angkat suaramu. Kami mau sembah Engkau Tuhan selamanya dalam hidup kami. Selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamanya. Ya Yesus. Selamanya Kaulah segalanya. Mari jemaat Tuhan saja katakan dengan hatimu. Selamanya. Kau lihat Tuhan, pribadi lepas pribadi di tempat ini ya Bapa. Ini janji kami Tuhan. Kami mau hanya menyembah Engkau Tuhan. Kami mau sanjung nama-Mu. Selamanya. Selamanya. Dekatku senangkan sorak-sorak kemuliaan Tuhan kita selamanya. Ku puji kami sama, selamanya. Kami sanjung nama-Mu Tuhan, nama-Mu selamanya. Dekatku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau segalanya. Kaulah segalanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Apakah sungguh Engkau adalah segalanya bagi kami? Kami tahu siapa kami Tuhan. Ketika Engkau undang kami masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu, kami tahu itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan tekad kami akan memuji, kami akan menyembah Engkau seumur hidup kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami rindu untuk bertemu muka dengan Tuhan sendiri. Untuk dengar suara Tuhan sendiri. Karena itu pakai mulut lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran dan hanya kebenaran-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap dari kami karena kami sudah siap untuk mendengarkan-Mu Tuhan. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu, kami mau pegang jubah-Mu, kami mau terima kekuatan daripada-Mu. Kami mau terima kesegaran daripada-Mu Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau kami punya pengharapan. Karena hanya di dalam Engkau kami punya damai sejahtera. Karena hanya di dalam Engkau kami punya jaminan hidup yang kekal. Dan itu sudah cukup buat kami. Karena itu hari ini kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau serahkan 40 menit ke depan yang terbaik untuk Tuhan. Kami bukan hanya mau terima dan dengar firman-Mu. Kami akan menjadi pelaku firman-Mu dan kami akan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, ini adalah waktu-Mu, ini adalah tempat-Mu, ambil alih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Beri kemuliaan untuk Tuhan kita saudara. Silakan duduk. Selamat sore ibadah Raya 5, apa kabarnya? Saya boleh lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan? Saudara, perkenalkan, ini kali pertama saya khotbah di sini. Nama saya adalah Tin Setiawati. Saya melayani di PRJ hampir 20 tahun saudara. Saya adalah advisor dari English Kids Church, ibadah 2 dan 3, Joshua Generation Kids Church. Dan beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan seri Harvest yang berjudul The Lord of the Harvest. Di situ saya menyampaikan bagaimana Allah kita tidak pernah berdusta, firman-Nya tidak pernah salah, dan itu dibuktikan di dalam sejarah, dan saya menggunakan sejarah China. Kalau saudara rindu untuk tahu apakah Allah orang Israel, Allah orang China itu sama, kenapa dari Nabi Nuh bisa sampai ke China, saudara bisa saksikan tayangan YouTube-nya. Ketik Tin Setiawati dan The Lord of the Harvest. Karena saya rindu saudara yakin siapa Tuhan yang saudara sembah. Amin. Dan hari ini saya akan membawakan tentang Harvest Now. Nah, Harvest Now ini adalah saudara sebuah visi yang ditangkap bukan hanya oleh gembala senior kita Insinyur Niko. Tetapi saya bertemu dengan gembala-gembala sidang dari berbagai benua, dari Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia. Mereka dapat pesan yang sama. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan melakukan sesuatu sebelum memberitahukan kepada para nabinya. Dan mereka dapat sama-sama Pentakosta yang terakhir, yang terbesar akan dicurahkan dan pintu anugerah sedang dibuka seluas-luasnya. Di Amerika dalam waktu 2 hari 12.000 orang dibaptis. Di Eropa dalam waktu 1 hari 12.000 orang dibaptis Maret tahun lalu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita saudara. Bahkan di Amerika itu dikatakan banyak anggota gereja setan yang memberi diri dibaptis. Mereka udah lelah saudara. Cari kemana-mana gak ada yang bisa mengisi kekosongan hati mereka. Dan mereka temukan di dalam Yesus. Amin. Dan kenapa kita harus dengungkan tahun 2025 tahun penuaian? Karena akan terjadi sesuai dengan iman kita. Saudara mau menuai? Amin. Haleluya. Hari ini saya akan sampaikan mengenai Harvest Now. Nah, Insinyur Niko mendapatkan bahwa kita akan menuai 6 hal di tahun 2025. Tetapi saya akan sampaikan 3 hal. Ini paket 3 in 1, buy one get 2 free. Saudara senang kan kalau dapat diskon? Ya, kita akan ambil itu karena saya rindu kita semua bisa menuai di tahun 2025 saudara. Nah, apa yang akan kita tuai? Yang pertama adalah buah roh. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan. Apakah semuanya itu? Berkat jasmani dan berkat rohani akan mengikuti. Tapi hati-hati saudara, keinginan bukan kebutuhan. Setiap kebutuhan kita pasti akan dipenuhi Tuhan dan itu adalah janji Tuhan. Untuk mereka yang taat dan setia. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan menghasilkan buah roh. Apakah semua orang menghasilkan buah roh? Kenapa ada orang Kristen yang menjadi Kristen puluhan tahun karakternya tidak pernah berubah? Sumpah serapah, penuh kekesalan, komplain, bahkan mohon maaf, kadang yang baru datang di tempat parkir udah berantem. Cari tempat parkir. Sedih enggak saudara? Sedih. Bahkan asyir kami, bukan di ibadah ini ya saudara, minta maaf ada jemaat yang terlambat masuk pada saat penyembahan. Itu digampar saudara. Di depan jemaat yang lain. Dia bilang, kenapa ganggu saya waktu penyembahan? Wow, siapa yang dia sembah saudara? Kenapa bilangnya anak Tuhan? Kok kelakuannya kayak anak setan? Gitu ya. Karena apa saudara? Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ketika kita memberi makan keinginan daging kita sehari 3 kali tubuh kita sehat, keinginan kita kuat, kita hanya memberi makan roh kita seminggu sekali, itu pun disuapin di ruang ibadah. Firman Tuhan dibacain. Jadi apa? Roh kita kecil, daging kita kuat. Sehingga kita selalu melakukan keinginan daging kita. Bagaimana caranya untuk meningkatkan roh kita? Soalnya kalau enggak saudara, kita tahu apa yang baik, kita lakukan apa yang tidak baik, betul? Karena roh kita lemah. Salah satu caranya adalah puasa, yang kedua adalah baca firman. Kalau tubuh kita beri makan sehari 3 kali, tubuh rohani kita setiap hari harus kita beri makan. Dan kenapa harus buah roh? Ketika kita selamat, Tuhan berikan kepada kita Roh Kudus, itu jaminan materai. Roh Kudus
pasti berbuah. Ketika tidak berbuah, siapa yang salah? Saudara, ada beda berserah dengan menyerah. Berserah, we do our best, let God do the rest. Kita lakukan bagian kita, setia dan taat. Tuhan akan menghasilkan buah. Menyerah berarti kita lempar tangan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan bekerja. Karena Dia berikan kita keinginan bebas. Ketika kita tidak berbuah, hati-hati. Karena bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Karena itulah di Alkitab kenapa Tuhan mengutuk pohon ara yang tidak berbuah padahal itu belum musimnya, saudara. Karena pohon yang dari Tuhan berbuah setiap musim. Amin. Mazmur 1, karena ia ditanam di tepi aliran air. Sehingga kalau tidak berbuah itu aneh, saudara. Jangan salahkan Tuhan, berarti salah bagian kita. Nah, ada salah kaprah yang sering kali orang Kristen lakukan, saudara. Mereka menganggap buah roh itu adalah buah-buah roh. Fruits of the Spirit itu salah kaprah. Karena bahasa aslinya itu single. Buah roh, fruit, not fruits. Satu buah dengan 9 rasa, dimulai dengan kasih. Tanpa kasih kita tidak akan bisa menghasilkan rasa-rasa yang lain. Yaitu apa? Sukacita. Apa beda sukacita dengan kebahagiaan, saudara? Kebahagiaan itu tergantung dari faktor luar. Orang lain menyakiti kita, orang lain menghakimi kita, kita gak bisa bahagia. Tetapi sukacita sejati berasal dari dalam, itu gak bisa diapa-apain. Itu akan mengalir keluar ketika kita mengenal kasih Allah. Amin. Ketika kita punya kasih Allah, kita punya sukacita sejati, kita punya damai sejahtera. Kenapa ada orang yang depresi? Karena mereka berusaha memegang masa depan mereka di tangan mereka. Dan mereka tahu mereka terbatas. Sehingga mereka mulai khawatir, bagaimana kalau ini, bagaimana kalau saya sakit, bagaimana kalau ini, bagaimana kalau saya rugi. Sehingga gak punya damai sejahtera. Dimulai dengan mengecap kasih Allah. Lalu kita hasilkan buah-buah yang lain. Jadi orang yang bisa sabar, murah hati. Gak perlu harus kaya baru murah hati, saudara. Cukup pun bisa murah hati. Amin. Kebaikan, kesetiaan, hanya orang yang mengecap kebaikan Tuhan yang tahu untuk setia. Ujiannya adalah waktu. Karena banyak orang yang mengejar Tuhan dan tidak menemukan. Karena mereka hanya mengejar berkat Tuhan. Tuhan gak bisa dibohongin, saudara. Lalu apa lagi? Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Itu. Kalau enggak dihasilkan, enggak punya penguasaan diri, baru keluar dari ruang ibadah, sumpah serapah. 2 Timotius 3 ayat 1-5 Tuhan sudah mengingatkan kita. Keadaan manusia pada akhir zaman. Banyak ibu-ibu yang datang kepada saya, dia bilang saya kecewa sama pasangan hidup saya. Saya sudah mencintai dengan sungguh, tapi saya diselingkuhin. Saya kecewa dengan anak saya udah sekolahin ke luar negeri, sekarang dia melupakan saya. Saya kecewa dengan bos saya kecewa dengan pemimpin saya kecewa dengan teman saya. Kenapa Tuhan biarkan saya menderita? Tuhan sudah ingatkan, karena kita hidup di akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Kenapa narcissistic personality disorder makin lama makin banyak, saudara? Karena memang sudah dinubuatkan. Menjadi hamba uang, mereka akan membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua. Mulai dari umur berapa? Teenagers sudah mulai bisa pukul mamanya. Sedih, saudara. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak bisa mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Karena banyak orang yang main gereja-gerejaan. Gak pernah cinta Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Bukan melayani Tuhan.
Apa yang Tuhan inginkan saudara dari kita? Kalau saudara jus Alkitab saudara dapetin sarinya. Apa yang tertulis di situ? Kasih saudara. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Loving God, loving people, dan itu semboyan gereja kita saudara. Dimulai dengan kasih. Kasih yang seperti apa yang Tuhan inginkan supaya kita bisa menuai saudara. Saya mencoba definisi kasih dari berbagai kamus. Dari Oxford, Cambridge, Merriam-Webster, semua mengatakan kasih itu adalah feeling. Gimana kalau udah enggak feeling lagi? Enggak perlu mengasihi kah? Alkitab katakan di 1 Yohanes 3 ayat 18, marilah kita mengasihi bukan dengan perasaan, bukan dengan pikiran, tapi dengan perbuatan. Iman dibuktikan dengan perbuatan, cinta dibuktikan dengan pengorbanan. Mencintai di dalam kebenaran. Kalau saudara udah dapat rumus ini, percayalah saudara akan menuai. Dunia katakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Alkitab katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Level kasih yang jauh lebih tinggi, kasih Tuhan. Susah enggak? Susah saudara. Saya pernah difitnah, saya pernah dihakimi, saya pernah dikutuk. Kutuknya pakai apa saudara? Pakai ayat Alkitab. Terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Saya jawab apa? Amin. Karena itu firman Tuhan saudara. Karena saya tahu saya mengandalkan Tuhan. Karena itu kita jangan jadi orang yang gampang tersinggung saudara. Kalau orang ngomong dikit baper, orang ngomong dikit sedih, orang ngomong dikit punya mental korban. Saudara colek kiri kanannya bilang, anti gores hatimu. Jangan cuma handphonemu. Saudara pasang anti gores. Ya. Sehingga saudara bisa mengasihi dengan kasih Tuhan. Gak perlu baper-baper. Karena Alkitab katakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. It is more blessed to give than to receive. Freely you receive, freely you give. Bukankah kita udah terima kasih Tuhan dengan cuma-cuma? Kita berikan kepada orang lain. Karena orang lain yang sering kali menyakiti, orang-orang yang sulit itu orang-orang yang harus dikasihani saudara. Hidup mereka sulit makanya mereka suka balas dendam. Sebenarnya mereka tuh kesepian, suka cari perhatian, suka yang enggak-enggak, nyakitin orang supaya apa? Supaya orang perhatiin. Banyak yang dari broken home. Mereka tuh sengaja sebenarnya. Ketika kita disakiti mereka senang. Karena itu Tuhan tempatkan kita di tengah kegelapan supaya kita bisa menjadi sinar yang bersinar terang. Semakin gelap, semakin terang sinar itu. Amin. Dan lilin itu untuk bisa bersinar dia harus mengorbankan dirinya, betul? Kita korbanin perasaan kita untuk memberkati mereka. Karena mereka gak bisa lihat Tuhan tapi mereka bisa lihat kita saudara. Mereka gak bisa baca Alkitab tapi mereka bisa baca kita. Karena kita adalah Alkitab yang terbuka. Mereka gak tahu Tuhan itu penuh kasih karena mereka dijahatin. Tapi melalui hidup kita mereka bisa baca, oh Tuhan itu penuh kasih. Mereka pikir Tuhan gak bisa mengampuni dosa mereka, makanya mereka gak ke gereja karena takut. Tetapi ketika kita mengampuni, mereka tahu, oh Allah itu Maha Pengampun. Dari mana? Dari hidup kita. Dari perbuatan kita saudara. Saya rindu kita belajar sama-sama dari kehidupan Lea di Kejadian 29. Siapakah Lea saudara? Lea adalah anak dari Laban. Laban punya 2 anak perempuan namanya Lea dan Rahel. Bedanya apa Lea dengan Rahel? Lea itu matanya gak berseri, kurang cantik saudara, kurang menarik. Sedangkan Rahel adanya cantik luar dalam. Dikatakan apa? Elok sikapnya dan cantik parasnya. Sehingga Yakub ketika ketemu Rahel langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia bilang, om, dia ngomong sama omnya si Laban. Aku kerja 7 tahun ya om, aku dapetin Rahel buat jadi istriku. Laban bilang, oke. Tapi kenapa? Ditipu saudara sama si Laban. Waktu sudah tanda tangan kontrak, waktu dibuka veilnya, si Lea dapatnya kurang asem gitu ya. Kok ditipu? Dia bilang, om saya mintanya Rahel kok dapatnya Lea sih? Buy one get one free kata si om. Dapetin Lea dulu, masa encinya enggak merit dulu? Enggak lazim dong, nanti dikatain orang gimana. 7 tahun lagi kamu dapat Rahel.
Tetapi apa yang terjadi pada Lea, saudara? Yakub tidak pernah mencintai Lea. Sedih enggak? Sedih. Banyak istri-istri yang datang sama saya menangis. Tetapi apa saudara? Tuhan melihat. Saudara katakan kiri kanannya, Tuhan melihat. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Saudara, Tuhan mendengar doa Lea. Tuhan melihat kesedihannya. Nah, kata Lea tidak dicintai, bahasa aslinya itu adalah sane, yang artinya apa? Benci dan jijik. Kasihan ya. Biasanya ditujukan kepada musuh. Lalu dengan harapan Yakub bisa mencintai dia, dia lahirkan anak, dia bilang, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Dia berusaha menggunakan segala sesuatu yang terbaik, melahirkan anak laki-laki untuk memberikan keturunan untuk Yakub. Apakah Yakub cinta? Enggak, saudara. Dia dijadikan budak cinta, sex slave. Lalu kemudian dia mengandung lagi, dia bilang Tuhan mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya anak ini kepadaku dan dinamai Simeon. Yakub cinta. Dilahirkan anak yang ketiga, dikatakan sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku akan melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Yakub cinta. Apa yang dilakukan Lea? Kali ini dia hamil anak yang keempat. Diarahkan pandangannya dari Yakub kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan sekali ini aku akan bersyukur karena engkau masih mencintai aku. Dan anak itu diberi nama Yehuda, dan Yehuda adalah cikal bakal dari bangsa Yahudi. Karena apa? Karena Tuhan mendengar doa Lea. Kenapa enggak pakai Yusuf? Bukankah Yusuf karakternya lebih baik? Bukankah Yehuda pernah tidur dengan menantunya? Karena apa? Karena doa seseorang yang berteteskan air mata, doa seorang ibu, doa seorang hamba Tuhan. Doa seorang yang setia. Bahkan Lewi anak Lea itu dijadikan kepercayaan Tuhan melayani di rumah Tuhan seumur hidup mereka. Kenapa Yesus menyebut dirinya singa dari Yehuda? Karena Tuhan mendengar doa Lea. Kita lanjutin lagi. Ketika Lea tidak melahirkan lagi, dia kasih budaknya untuk melahirkan anak laki-laki, saudara. Tetapi perkataannya sudah berubah. Dia katakan mujur telah datang. Aku orang yang beruntung, terima kasih Tuhan. Budaknya melahirkan lagi anak laki-laki. Dia katakan aku ini berbahagia. I am blessed. Dia sudah bisa mencintai Yakub dengan tulus, dengan cinta Tuhan. Sedih enggak? Masih sedih. Masalahnya masih sama. Tetapi dia punya pandangan yang berbeda. Aku beruntung. Aku bersyukur. Tuhan mencintai aku. Itu yang lebih penting, saudara. Lalu Tuhan kembali buka kandungannya. Dan dia katakan Allah telah memberi upahku. Kali ini dia enggak mengharapkan upah dari Yakub. Dia mengharapkan upah dari Allah. Lalu dia melahirkan lagi anak laki-laki yang terakhir. Dia katakan Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Saudara, ketika kita menaruh harapan kita kepada manusia, kita mungkin kecewa. Tetapi ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Kenapa orang sering kecewa? Karena harapan mereka besar. Ketika kita berhasil mencintai dengan tulus, gak ada lagi kekecewaan. Yang ada adalah ucapan syukur. Saudara, saya kenal seorang ibu. Dia nangis-nangis datang sama saya, dia bilang, saya salah apa? Saya sudah melakukan yang terbaik, saya sering diusir dari rumah. Karena mertuanya ternyata iri dengan dia, saudara. Suaminya anak laki-laki paling kecil, paling disayang, satu-satunya laki-laki. Dan anaknya ini mulai mencintai istrinya dan maminya mulai iri. Jadi setiap kali suaminya pulang kerja dibilang menantunya kurang ajar. Selalu bikin ulah pada saat suaminya gak di rumah. Lalu mertuanya katanya cari tahu istrinya itu ternyata lahirnya di bulan setan sehingga cong dengan mertuanya. Suaminya jadi kesel, saudara, jadi sering marah. Kalau marah itu main kasar, lalu dia usir. Anaknya 2, laki-laki dan perempuan. Kalau diusir yang perempuan ikut diusir, saudara. Sehingga yang perempuan itu pahit. Yang laki-laki dipegang karena dia penerus keturunan keluarga. Berulang kali, saudara. Tapi kemudian dipanggil lagi karena mertuanya perlu suntik insulin. Istrinya yang ngerawat. Lalu dia katakan kepada saya, berapa lama saya harus menunggu, apa salah saya? Saya bilang saya enggak tahu. Tetapi yang saya tahu,
Abraham menunggu janji Tuhan 25 tahun. Nuh menunggu janji Tuhan 120 tahun. Tugas kita adalah setia. Dia bilang tolong doakan saya mau divorce. Saya bilang saya gak bisa doakan orang untuk divorce. Karena apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Pilihan kita hanya percaya janji Tuhan atau enggak. Dia bilang, oke, saya akan ambil keputusan. Saya akan mengampuni mertua saya akan mengampuni suami saya akan mencintai dengan tulus. Dia pulang ke rumah beda banget saudara. Ketika dimarahin dia gak nyaut. Singkat cerita, mertuanya meninggal, suaminya mulai berubah karena suaminya gak lihat kalau istrinya itu jahat. Satu hari suaminya itu sakit perut kronis. Dia bilang sama istrinya, bisa gak kamu doain aku? Istrinya bingung, gak pernah ke gereja, gak pernah percaya Tuhan, sumpah serapah, ngusir. Lalu istrinya bilang bisa. Dia tumpang tangan saudara. Suaminya bilang gini, aku udah enakan, aku mau tidur. Kalau nanti aku bangun, aku masih sakit perut, kita ke UGD. Istrinya bilang iya. Dia bangun tidur, sembuh sempurna. Lalu suaminya bilang apa saudara? Bisa gak kamu ngampunin aku? Karena ketika kamu masih mencintai aku tahu itu bukan cinta manusia, itu cinta dari Tuhan. Aku sudah begitu jahat sama kamu. Kamu masih mencintai aku, kamu masih melayani aku minta maaf. Bisa gak kamu minta maaf untuk Tuhan, untuk aku? Dia bilang bisa banget, aku sudah ampunin kamu sebelum kamu minta. Dan Tuhan juga akan ampuni kamu, karena Tuhan sayang sama kamu. Anaknya yang tadinya yang cowok ini ditinggal games, addiction, depression, saudara minum obat depresi. Mulai sembuh, obatnya udah gak diminum lagi. Karena Tuhan gak bisa mengubah seseorang. Karena manusia tidak bisa mengubah seseorang. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati. Amin. Yang perempuan yang tadinya kepahitan karena gak disayang sama papanya. Mulai bilang, Mami sekarang aku tahu kalau Mami berdoa Tuhan jawab. Aku mau kembali ke gereja lagi. Aku mau percaya sama Tuhan. Dan anak laki-lakinya datang kepada saya. Dia bilang, Ii tolong doain aku. Aku mau balik lagi ke gereja, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita tuntut sama Tuhan. Tuhan kenapa ini terjadi? Ayub juga gak salah saudara. Tetapi saya tahu Tuhan biarkan iblis menguji kita. Karena ketika kita keluar sebagai pemenang, ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan curahkan berkat, double portion, karena kita akan setia dalam perkara besar. Kapan waktunya Tuhan? Kita nggak tahu saudara. Tetapi yang satu hal yang saya tahu, Tuhan pegang janjinya. Boleh propsnya dibawa ke atas? Saudara, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini adalah janji Tuhan. Ketika saudara setia, saudara akan dapatkan kuasa dari Roh Kudus karena Roh Kudus itu berkuasa dalam diri kita. Saudara, seringkali kita salah kaprah. Kita pikir pelayanan itu hanya di gereja. Kita masuk ke gereja, kita melayani. Di gereja kita menjadi bagaikan malaikat. Kita katakan, Tuhan, aku cintai Engkau dengan segenap hatiku. Di luar gereja kita mulai kehidupan yang lama seperti ganti-ganti baju, saudara. Saudara pernah nonton pendeta yang ditangkap polisi, dia pukulin istrinya di depan anak-anaknya? Pernah? Karena apa? Karena salah kaprah ini, saudara. Kenapa Tuhan katakan diakon, penilik, penatua harus orang yang bersatu istri dan direspek keluarganya? Karena pelayanan kita bukan hanya di gereja. Pelayanan kita adalah setiap detik kehidupan kita, saudara. Dimulai dari mana? Dari keluarga. Bisakah kita mengasihi keluarga kita dengan tulus? Dimulai dari sini, saudara. Dari Yerusalem. Daud setia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, betul? Siapa 2-3 ekor kambing domba yang Tuhan tempatkan? Keluarga kita, anak kita, pasangan hidup kita. Bisakah kita mengasihi mereka dengan tulus? Ketika kita bisa, kita mulai memperluas kapasitas kita. Di gereja, ketika kita berhasil mengembalakan kambing domba, kita akan melayani dengan kuasa Tuhan, bukan dengan kuasa kita.
Sehingga apapun yang kita doakan akan dijawab oleh Tuhan. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lalu apa? Tuhan akan memperluas kapasitas kita. Saudara doakan pemimpin saudara, bos saudara. Karena apa? Ketika mereka sejahtera, saudara pun akan kebahagiaan. Jangan tusuk mereka dari belakang saudara, jangan kutuki mereka. Lakukan dengan tulus, lakukan bagian saudara dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Ketika saudara rajin, ketika saudara lakukan yang terbaik, ketika saudara jujur, ketika saudara bisa dipercaya. Bos saudara pasti akan lihat. Sekarang ini lagi marak PHK. Kalau kita bisa dipercaya, mungkin kita nggak akan kena saudara. Karena banyak orang yang pintar, sedikit orang yang bisa dipercaya. Ketika kita bisa dipercaya Tuhan, Tuhan akan perluas kapasitas kita. Orang lain bisa melihat kita bagaikan kitab yang terbuka. Dan memuliakan nama kita di sorga. Amin. Saya sering saudara, saya cuman arisan mama-mama dari teman anak-anak saya. Mereka bisa tanya, Ci, pendeta ya? Saya bilang saya hamba Tuhan. Dia bilang kelihatan, boleh nggak saya counseling? Yang tadinya nggak ke gereja bisa ke gereja lagi. Yang tadinya nggak baca Alkitab bisa baca Alkitab lagi. Saya nggak pernah menginjil saudara. Mereka yang telepon, nangis-nangis. Kadang-kadang saya nggak ngomong apa-apa. Ada yang bilang, istri saya keluar dari rumah, saya nggak tahu di mana, bisa nggak doain saya? Saya bilang bisa, tapi saya nggak bisa bantu, saya cuma bisa doa. Gak berapa lama telepon lagi, istri saya kembali, berikan kemuliaan buat Tuhan. Hari ini kita cek and recheck saudara. Apakah kita masih punya kasih yang sabar, kasih yang murah hati. Kita nggak iri ketika orang lain diberkati saudara. Bahkan kita ikut bahagia bersama dengan mereka. Kita nggak cemburu, kita nggak memegahkan diri, kita nggak sombong, kita nggak melakukan yang nggak sopan, kita nggak mencari keuntungan diri sendiri, kita nggak pemarah, kita nggak simpen kesalahan orang lain. Jangan simpen kesalahan orang lain saudara. Dia yang salah, nanti kita yang nggak masuk surga. Lepaskan pengampunan. Percuma kita punya iman. Alkitab katakan kalau kita nggak punya kasih. Karena di antara ketiga hal ini iman, pengharapan dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Di akhir hidup Ayub saudara, Tuhan minta Ayub mengampuni teman-temannya. Kalau enggak Tuhan akan hukum teman-temannya. Dan dikatakan lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia minta doa untuk sahabat-sahabatnya. Ayub dengan gampangnya bilang, aku ampunin kamu. Aku berkati kamu. Dan yang diberkati bukan hanya Ayub, teman-temannya pun diberkati. Double kali lipat, double portion. Amin. Dan Tuhan sedang lihat siapa dari antara saudara yang setia. Saudara akan menuai di tahun ini. Bagaimana mengasihi orang-orang yang sulit? Pakai Kolose 3 ayat 23 saudara. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 1 Yohanes 4 ayat 20 mengingatkan kita, aku mengasihi. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, ia tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saya akan tutup dengan kesaksian anak saya minta WL dan Singer bisa bantu. Anak saya yang kedua ada di UK saudara, umurnya baru 18 tahun. Dia sering video call saya, dia bilang, Mami, kita share kamar, teman aku gak mau bersihin kamar mandi, aku udah tegur berapa kali. Saya bilang kamu yang bersihin, dia bilang gak adil dong. Saya bilang keadilan hanya milik Tuhan. Kamu yang bersihin, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Dan Tuhan akan perhitungkan kamu sebagai bentuk penyembahan kamu. Dia bilang oke. Dia telepon lagi, Mami kalau dia ulang tahun aku kasih kado, kalau aku ulang tahun dia gak pernah kasih kado. Saya bilang kamu memberi bukan untuk menerima. Kamu memberi karena Tuhan memberkati kamu. Jangan pernah harapkan balasan dari manusia. Harapkan balasan dari Tuhan. Dia bilang oke Mami. Lalu satu singkat cerita saudara, satu hari temannya itu nangis-nangis karena final projectnya gak bisa dirender. Mereka anak desain. Habis desain mereka harus render baru bisa dikumpul saudara. Dia nangis-nangis lalu anak saya kasihan. Dia tanya sama ini orang, do you believe in God? Dia bilang, what do you mean? Dia Kristen saudara kita, saudara. What do you mean? I'm a Christian. Kristen tetangga kita.
Dia bilang, do you believe in miracle? Kamu percaya nggak mujizat? Dia bilang, aku nggak pernah lihat mujizat, tapi aku percaya Tuhan bisa melakukan mujizat. Dia bilang, do you believe God loves you? Dia bilang, yes. Now pray. Dia bilang, aku udah doa tadi pagi, tetap aja nggak bisa dirender. Anak saya bilang, doa sekali lagi dengan iman. Dia doa sekali lagi, dia tanya, now what? Anak saya bilang, sekarang render. Aku udah render dengan berbagai macam laptop semua orang, komputer PC, tempat kuliahnya nggak bisa. Dia bilang render now. Dia render dalam waktu 3 menit, final projectnya jalan, saudara. Lalu temannya bilang, now what? Dia bilang, kamu mau terima kasih nggak sama Tuhan? Karena dia Kristen tapi nggak ke gereja, saudara. Akhirnya ke gereja bukan hanya yang Kristen, yang agama lain pun ke gereja. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Pakai kasih Tuhan untuk menjadi saksinya. Dan percayalah Tuhan tidak akan pernah berhutang, saudara. Berkat jasmani, berkat rohani akan Tuhan berikan kepada saudara. Mazmur 126 ayat 5-6. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ini adalah janji Tuhan. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Saudara, meskipun ada tetesan air mata, meskipun ada pengorbanan, teruslah berjalan maju. Karena saudara pasti akan menuai. Saya rindu kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu setengah suara dari dasar hati kita yang terdalam. Tuhan gak pernah janji, saudara, langit akan selalu biru. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji, selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji, berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, saudara. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara sendiri katakan dari dasar hati saudara yang terdalam. Tuhan tak pernah janji. Dia gak pernah janji ikut Dia jalan akan selalu rata, saudara. Dia gak pernah janji langit akan selalu biru. Yang Dia janjikan, Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia akan menyertai setiap detik kehidupan saudara. Karena Dia sayang sama saudara. Ketika saudara menangis, Dia pun menangis, saudara. Tapi Dia tunggu saudara datang. Dia tunggu saudara masuk ruang maha kudusnya. Dia tunggu saudara jamah jubahnya, saudara. Dan Dia akan berikan kekuatan itu. Jangan pernah menyerah, saudara. Jangan pernah putus asa karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia ada bagi setiap orang yang percaya. Sekali lagi mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Katakan mujizat Tuhan ada bagi saudara semua. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita tutup mata. Adakah di antara saudara yang berbeban berat, saudara? Saudara tahu saudara harus lepaskan beban itu. Tetapi saudara begitu terluka, saudara begitu sakit. Saudara tahu saudara harus mengampuni, tetapi saudara perlu kekuatan, dukungan doa. Kalau ada saudara taruh tangan saudara di dada saudara.
Bapa, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Tuhan, kami rindu mendukung mereka karena mereka adalah saudara-saudari kami di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, kami gak bisa lakukan apa-apa. Tapi satu hal yang bisa lakukan, kami mau dukung mereka di dalam doa karena di dalam Engkau ada kekuatan. Di dalam Engkau ada damai sejahtera. Dan di dalam Engkau mereka akan bisa mengampuni. Lepaskan kepahitan itu saudara. Lepaskan pengampunan itu sekarang. Lakukan itu untuk Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan memberkati saudara bukan hanya berkat jasmani, berkat rohani. Dan seluruh keluarga besar saudara akan diselamatkan. Bapak, hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang mulai mundur Tuhan bawa mereka masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Sehingga doa-doa mereka adalah doa-doa yang didengar oleh Tuhan. Sehingga perkataan mereka adalah perkataan yang penuh kuasa Tuhan. Dan tahun ini Tuhan mereka akan menuai, akan ada promosi jabatan. Bisnis mereka akan maju, mereka akan sembuh. Dan mereka akan bersorak-sorai, seluruh anggota keluarga besar mereka akan diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita semua diberkati, amin. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tin Setiawati yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang waktunya saya mau menghimbau Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi kuesioner jemaat, Bapak Ibu bisa mengangkat tangan. Pengerja akan membagikan kuesioner jemaat kepada Bapak Ibu. Lalu setelah Bapak Ibu mengisi kuesioner tersebut, Bapak Ibu bisa mengembalikannya nanti setelah ibadah selesai. Bapak Ibu juga bisa mengisinya secara online dengan cara men-scan QR yang ada di layar. Baik, selanjutnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu yang membutuhkan amplop boleh mengangkat tangan, dengan segera pengerja akan membantu. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang tertempel di depan kursi Bapak Ibu sekalian. Dan pastikan bahwa nama penerimanya sudah benar, yaitu Kolekte GBI PRJ. Jika masih ada yang membutuhkan amplop, boleh diangkat tangannya. Ya, baik. Jika semuanya sudah siap, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kami bersatu hati dengan jemaat-Mu berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Tin Setiawati Tuhan. Kau memberkati pelayanannya hamba-Mu ini Tuhan. Kau bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan, yang perlu disampaikan kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati suami, anak-anaknya Tuhan. Kau berkati bisnisnya Tuhan. Lindungi dan jagai keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Ada perlindungan yang sempurna oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Ada permohonan doa. Ada yang mengalami depresi, stres karena kehilangan pekerjaan.
Hamba-Mu berdoa kepada Engkau Tuhan. Seperti firman-Mu katakan Tuhan. Tenangkan dia Tuhan, teduhkan hatinya, kuatkan dia Tuhan. Supaya kuat untuk menghadapi semua yang dihadapi saat ini Tuhan. Kau bukakan Tuhan peluang pekerjaan yang baru Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Yang mereka mungkin mengalami gangguan, keretakan di dalam hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, antara adik dan kakak, bahkan antar teman Tuhan. Kasih-Mu berlimpah untuk mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh dipulihkan kembali hubungan mereka Tuhan. Menjadi baik seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih. Firman-Mu berkata Tuhan, seperti tadi Tuhan. Jemaat-Mu dikasih oleh Engkau Tuhan. Mereka menerima kuasa Roh Kudus. Dan mereka boleh Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan di keluarga-keluarga mereka, di kerabat mereka, di teman-teman mereka Tuhan, di pekerjaan mereka, di bisnis mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, mereka boleh menjadi saksi Kristus. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat yang dikasih oleh Engkau Tuhan. Mereka ada di dalam tangan Engkau yang kuat, tidak ada kuasa apapun yang bisa mengambil mereka dari tangan Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa di hari-hari yang terakhir ini Tuhan, keadaan akan makin sukar. Tapi kami tahu ada tangan Tuhan yang kuat, yang selalu menyertai dan melindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka Tuhan, kalau besok mereka beraktivitas kembali, mereka boleh bekerja, mereka boleh berbisnis, mereka boleh ada dalam keluarga, berkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa yang di sorga. Pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai sore ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati dan percaya berkata, amin.